dari pemain biola menjadi bintang mukbang. Nikocado Avocado. Nama yang tidak asing lagi di dunia mukbang. Tren viral di mana para kreator konten merekam diri mereka makan dalam porsi besar. Dulunya bercita-cita menjadi pemain biola, Nikocado justru menemukan ketenaran melalui makanan. Video-video awalnya menampilkan gaya hidup vegan, sangat kontras dengan konten tinggi kalori yang kemudian membuatnya terkenal. Jutaan orang berbondong-bondong ke channelnya, terpesona oleh kepribadiannya yang heboh dan tantangan makannya yang luar biasa. Tawanya yang menular dan kegembiraannya yang tulus terhadap makanan sangatlah memikat. Nikocado dengan cepat menjadi bintang YouTube, mengumpulkan 4 juta subscriber. Tapi ketenaran, seperti yang sering terjadi, datang dengan harga yang harus dibayar. Tekanan untuk terus-menerus menyajikan konten yang menarik mulai membebani. Batasan antara persona online Nikocado dan dirinya yang sebenarnya menjadi kabur, membawanya ke jalan yang berlebihan dan penuh keputusasaan. Pertambahan berat badan dan ketidakstabilan emosi. Seiring dengan berkembangnya karier mukbang Nikocado, begitu pula berat badannya. Tubuhnya yang dulu sehat membengkak menjadi 162 kg. Transformasinya dramatis, begitu pula perubahan sikap Nikocado. Pemuda yang ceria dan energik itu telah tiada. Sebagai gantinya adalah sosok yang seperti dibuat-buat, rentan terhadap ledakan emosi dan humor yang merendahkan diri sendiri. Ia sering mengungkapkan ketidakbahagiaannya dengan kenaikan berat badannya, meratapi dampak negatifnya pada kesehatan dan kesejahteraannya. Video-videonya yang dulunya merupakan sumber hiburan menjadi semakin meresahkan. Sebuah tontonan penghancuran diri yang disamarkan sebagai hiburan. Para penggemar menjadi khawatir, mendesaknya untuk memprioritaskan kesehatannya. Namun, di tengah kekacauan itu, Nikocado tampak terjebak, tidak mampu atau tidak mau melepaskan diri dari siklus makan berlebihan yang telah menjadi ciri khas persona online-nya. 7 bulan dalam diam dan penuh spekulasi. Kemudian, Nikocado lenyap dari internet. Channel YouTube-nya yang dulu produktif terbengkalai tanpa video baru yang diunggah selama 7 bulan lamanya. Bisikan-bisikan berubah menjadi gumaman khawatir. Di mana Nikocado? Apakah dia baik-baik saja? Internet, tempat berkembang biaknya spekulasi, memutar jaring teori. Beberapa penggemar yang mengkhawatirkan yang terburuk, percaya bahwa Nikocado telah meninggal dunia, menjadi korban dari gaya hidupnya yang tidak sehat. Yang lain, berpegang pada harapan, berdoa untuk kepulangannya dengan selamat. 2 langkah di depan dan Nikocado yang baru. Pada tanggal 7 September 2024, internet menahan napas. Nikocado Avocado telah kembali. Tetapi, itu bukanlah Nikocado yang orang-orang ingat. Judul video comeback-nya, 2 langkah lebih maju, mengisyaratkan sebuah transformasi. Dan dia benar-benar berubah. Sosok seberat 162 kg itu telah tiada. Sebagai gantinya, berdirilah Nikocado yang tampak lebih kurus, setelah kehilangan berat badan yang mencengangkan 113 kg. Internet heboh. Para penggemar dan kritikus sama-sama kesulitan memahami perubahan drastis dalam penampilan Nikocado. Bagaimana? Mengapa? Pertanyaan-pertanyaan bermunculan, menuntut jawaban. Bereksperimen pada para pembenci dan transformasi tubuh Nikocado. Ini adalah eksperimen sosial terbesar yang pernah Anda lihat. Nikocado menyatakan dalam video comeback-nya. Suaranya terdengar penuh kemenangan dan penghinaan, ditujukan langsung kepada para pengkritiknya. Selama bertahun-tahun, ia telah menjadi sasaran pelecehan online yang tak henti-hentinya. Para pembenci mengejek berat badannya, kebiasaan makannya, keberadaannya. Mereka bersenang-senang atas penderitaannya, memproyeksikan rasa tidak aman mereka sendiri ke sosok yang lebih besar dari kehidupan. Transformasi Nikocado, klaimnya, adalah balas dendam terakhirnya. Ia telah memainkan peran yang mereka berikan kepadanya, si pelahap, penghibur, yang merusak diri sendiri. Dan sekarang, ia sedang menulis ulang naskahnya. Kebenaran di balik perjalanan penurunan berat badan Nikocado. Kebenarannya, seperti biasa, lebih bernuansa. Nikocado mengakui bahwa perjalanan penurunan berat badannya dimulai jauh sebelum ia hiatus. Ia diam-diam bekerja sama dengan ahli gizi dan pelatih pribadi, bertekad untuk mendapatkan kembali kendali atas kesehatannya. Sementara video-video mukbangnya terus menampilkan makan berlebihan, di balik layar, Nikocado membuat pilihan yang lebih sehat.
Ia menjalani diet seimbang dan olahraga yang ketat, perlahan-lahan mengurangi berat badan yang telah ia dapatkan. Masa hiatusnya, ungkapnya, adalah langkah yang diperlukan dalam transformasinya. Hal itu memungkinkannya untuk fokus pada pemulihannya, baik secara fisik maupun mental, jauh dari mata publik internet. Penggemar bergembira, tapi tantangan tetap ada. Respons terhadap transformasi Nico Kado sangat positif. Para penggemar mengungkapkan kegembiraan mereka melihatnya lebih sehat dan bahagia. Mereka memuji dedikasi dan ketekunannya. Namun, tantangan tetap ada. Hubungan Nico Kado dengan makanan itu kompleks, sangat terkait dengan persona online-nya dan ekspektasi para penontonnya. Menjaga gaya hidup sehat sambil menavigasi tekanan dalam pembuatan konten akan menjadi pertempuran yang berkelanjutan. Kisahnya masih jauh dari selesai. Ini adalah kisah tentang penebusan, ketahanan, dan perjuangan terus-menerus untuk mendefinisikan diri dalam dunia yang terobsesi dengan citra dan kepuasan instan. Pembuatan konten dan harga sebuah ketenaran. Perjalanan Nico Kado menyoroti sisi gelap dari ketenaran internet. Para kreator konten, terutama mereka yang mencapai kesuksesan viral, seringkali terjebak dalam siklus memproduksi konten yang semakin keterlaluan untuk memuaskan selera penonton online yang tak pernah puas. Tekanan untuk terus-menerus menghibur, menjadi viral, untuk tetap relevan dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Batasan antara persona dan kepribadian menjadi kabur, membuat para kreator rentan terhadap eksploitasi, kelelahan, dan sejumlah tantangan lainnya. Kisah Nico Kado adalah kisah peringatan, sebuah pengingat bahwa di balik layar dan persona online yang dikurasi dengan hati-hati, terdapat orang-orang nyata dengan emosi nyata dan perjuangan nyata. Sebuah kisah peringatan. Transformasi Nico Kado adalah sebuah paradoks. Kenaikan ketenarannya di awal dipicu oleh kebiasaan makan yang tidak sehat, sebuah tontonan berlebihan yang memikat jutaan orang. Sekarang, penurunan berat badannya yang dramatis, sebuah bukti pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri, disambut dengan daya tarik yang sama. Hal yang membuatnya terkenal, hubungannya yang tidak sehat dengan makanan, adalah hal yang harus ia taklukkan untuk mendapatkan kembali kesehatan dan kesejahteraannya. Kisahnya menyoroti hubungan yang kompleks antara kreator konten dan penontonnya. Hal ini memaksa kita untuk menghadapi keterlibatan kita sendiri dalam melanggengkan budaya yang seringkali mengutamakan hiburan daripada kesejahteraan. Mengutamakan kesejahteraan di era digital. Perjalanan Nico Kado adalah seruan untuk bangun, sebuah pengingat bahwa kita harus mengutamakan kesejahteraan para kreator konten. Kita harus mendorong lingkungan digital yang mendorong batasan yang sehat, merayakan keaslian, dan menghargai kesehatan mental dan fisik di atas segalanya. Ini membutuhkan upaya kolektif dari platform, kreator, dan penonton. Platform harus menyediakan sistem pendukung yang lebih baik bagi para kreator, melindungi mereka dari pelecehan dan eksploitasi. Para kreator harus memprioritaskan kesejahteraan mereka sendiri, menetapkan batasan, dan mencari bantuan saat dibutuhkan. Dan penonton harus mengonsumsi konten secara bertanggung jawab, mengingat bahwa di balik setiap suka, komentar, dan berbagi, terdapat manusia yang pantas dihormati dan berempati. Dunia digital dapat menjadi kekuatan yang hebat untuk kebaikan, tetapi hanya jika kita memilih untuk mewujudkannya. Biarkan kisah Nico Kado menjadi katalisator perubahan. Sebuah pengingat bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari penayangan atau suka, tetapi dari kesejahteraan individu.